memang target kita sih mereka mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, Genpi Goes to School bisa dilaksanakan terus sehingga kita punya generasi yang cocok. Karena untuk hal-hal seperti tadi saya ulangi bahwa memang kaum milenial lah target kami. Memang mereka lah nih yang bisa bikin pariwisata tuh signifikan nih promosinya. Karena sekarang jenis wisata itu sebenarnya mungkin tempatnya biasa aja, tetapi dengan cara mereka bersuah foto, selfie dan jadinya bagus. Iya, betul. Jadinya itu menarik. Jadi terus kita tetap karena geopark karena Batu Kasa sudah kawasan geopark, jadi kita mengarah ke situ juga. Jadi baru 2 itu yang kita paling ini ya. Yang masuk kriteria kita karena dekat juga. Bang, kalau misalnya di destinasi destinasi digital Genpi ini tuh, maksudnya yang dinikmati di situ tuh selain emang fasilitas digitalnya, berarti di situ juga ada selain, maksudnya yang bisa kita nikmati di situ selain fasilitas digitalnya tadi apa, Bang? Sebenarnya secara destinasi atau kelompok usaha yang mengemas destinasi digital itu yang mengemas kegiatannya. Jadi destinasi digital itu full event. Oh ya. Full event. Jadi kalau dia ini ada kali di luar ya. Ada musiknya, ada kalau band. Di Prambanan itu kayak ada festival jazznya. Ada festival jazznya, ada tradisional kultur, terus ada modern dance juga, berbagai macam atraksi seharusnya itu yang bisa kita nikmati. Jadi itu pengelolanya adalah warga setempat atau memang yang dari Genpi-nya juga? Boleh warga setempat, boleh juga dia Genpi, yang pasti dia pecinta pariwisata, jadi dia emang benar-benar konsen di situ. Jadi ada Pok Darwis, ada BUMDes itu yang bisa kita manfaatkan. Ada kelompok-kelompok masyarakat di situ, Karang Taruna, terus anak-anak komunitas milenial yang kita butuh juga. Mereka kan yang ngeband, yang ngedance, yang ini, yang bikin atraksi ini itu dan segala macamnya. Gitu. Sinergi lah ya. Ya, jadi emang komplit sih kalau kita ke digital itu, destinasi digital. Nah, itu tadi milenial sempat dibahas juga. Kalau untuk di Natuna sendiri, peran milenial nih untuk pariwisata tuh, Bang, kira-kira signifikan nggak nih ngangkat pariwisatanya gitu? Sebenarnya memang harusnya mereka. Harusnya ya. Harusnya karena gini, walaupun adalah beberapa ibu-ibu yang hobi selfie foto yang upload, tetapi yang lebih banyak itu adalah anak-anak muda. Anak-anak masih sekolah, SMA atau SMP itu tanpa sadar mereka dengan sendirinya jadi agen wisata. Contoh mereka ke Alipstone, foto, posting. Misalnya mereka cari tempat baru yang bagus gitu. Kalau ada destinasi yang baru, mulai aja 1 orang. Iya, kalau sebenarnya gitu. Kalau ada yang mulai 1 orang ketemu misalnya di Instagram nih, di mana nih? Pasti langsung nanya. Nanya kan, di mana nih? Oke, datang, foto. Oke, datang foto dan gitu. Jadi emang peran anak muda tuh paling penting karena mereka nggak canggung buat hal-hal seperti itu. Kalau kita udah tua misalnya udah umur 40 agak lumayan canggung ya, foto ceklek upload. Tapi kalau anak muda slow aja. Untuk anggota Genpi sendiri milenial kira-kira banyak nggak, Bang? Kita memang milenial semua. Milenial semua ya? Milenial semua. Yang ada beberapa yang di atas itu emang betul-betul dia pengelola destinasi. Seperti di Mekarjaya, Batu Kasa, dulu Pak Dilah gitu kan, itu anggota kita juga. Bahkan pengurus. Sisanya milenial semua, termasuk jadi kalau buat kawan-kawan yang aware nih soal pariwisata, boleh dong join ke Genpi. Iya. Bisa dong. Jadi memang gini, kita greget juga, saya jadi greget jadinya. Sebenarnya program kita tuh ada satu program itu Genpi Goes to School. Jadi Genpi Goes to School itu untuk mencari bibit-bibit baru penerus. Ini kan saya udah entar lagi juga ada umur gitu kan. Sana anak muda yang energik, yang baru-baru selesai kuliah gitu, mereka biasa
biasanya mereka semangat gitu kan. Iya, lebih energik. Nah, kita Genpi Goes to School untuk mencari bibit-bibit itu, menyaring mereka juga, mengumpulkan nomor handphone mereka untuk kita masukkan dalam, kita ada grup online namanya. Jadi grup gas buat, kalau kita di Genpi itu kalau buat posting itu kita gas namanya. Jadi memang target kita sih mereka, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, Genpi Goes to School bisa dilaksanakan terus sehingga kita punya generasi yang cocok. Karena untuk hal-hal seperti tadi saya ulangi bahwa memang kaum milenial lah target kami. Memang mereka lah nih yang bisa bikin pariwisata tuh signifikan nih promosinya. Karena sekarang jenis wisata itu sebenarnya mungkin tempatnya biasa aja, tetapi dengan cara mereka bersuap foto, selfie dan jadinya bagus. Iya, betul. Jadinya itu menarik. Jadi orang pengen ke situ gara-gara postingan itu gitu kan. Bahkan tuh ada yang cuman foto di pohon kelapa aja tuh mereka tuh tertarik bang gitu, saking bagusnya hasil jepretan itu. Iya, karena anak-anak sekarang itu kan apa ya, mereka tuh kreatif, out of the box gitu ya. Iya, mikirnya tuh bisa jadi gitu, mereka mikirnya udah keluar mereka tuh, karena mereka mungkin sering lihat ini yang lagi foto jenis kayak apa, itu mereka ikutin tren itu yang bikin pariwisata itu berkembang di suatu daerah yang manapun. Memang berawal dari foto. Ada juga beberapa kejadian di puncak gunung mana gitu, pas foto bagus, begitu viral jalannya mulai berdebu gitu kan, orang jarang main gitu kan. Nah, tapi itulah the power of media sosial, ya begitu, bikin orang jadi gila-gilaan, rame-rame datang ke destinasi itu yang padahal belum tentu oke gitu kan. Itu ekspektasi banyak, tadi ya itu sebenarnya banyak sekali kejadian model-model kayak gitu. Cuman ya itu tadi bang, balik lagi ke skill fotonya gitu. Iya, angle-nya juga gitu. Makanya ada Genpi Goes to School, jadi kita ngelatih mereka gimana yang baik dan benar. Kalau ini dibiarin lepas, ngerinya takut mereka kebablasan gitu kan. Kebablasan begini, misal nih contoh, aplikasi TokTok misalnya gitu kan. Jadi mereka joget-joget di batu, tiba-tiba nanti mungkin dengan pakaian tidak senonoh. Jadi nah itu tuh yang kita edukasi ke mereka bahwa promosi is okay, promosi no problem. Tapi jangan sampai melanggar norma-norma ketimuran kita. Iya, itu tertarik sih Mehmet bang kalau yang itu. Soalnya kan kadang-kadang kita nih kebawa nih sama hal-hal yang dari luar kan, kita masuk nih ke kita. Tapi habis itu kita malah mengabaikan hal-hal yang sifatnya itu dia norma etika. Iya, gitu. Harus kita sesuaikan dengan di mana kita berpijaan di situ. Langit dijunjung, apalagi kalau misalnya di tempat wisata di Indonesia sendiri tuh masih banyak yang sifatnya ada folklornya gitu, ada cerita-cerita di balik itu gitu. Itu tuh harus dihargai sebenarnya bang ya. Terus ya. Kita juga kayak gitu, kalau mau pergi foto ya permisi dulu, paling tidak dalam batin gitu kan, permisi ya tuh nenek kami mau foto kan. Karena kalau kami hunting itu ya mulai dari jam dunia malam, kadang mau foto Milky Way, mau foto sunrise lewat dari tengah malam itu udah ya. Jam 1 malam, jam 4 pagi nongkrong di batu kasah itu, apa enggak ditelan hantu gitu ya. Kalau mikirnya ke sana kalau kita sembarangan sembrono apa segala macam itu kan jadi berbahaya. Tapi itu hal-hal itu sebetulnya memang simpel tapi memang penting juga ya bang. Iya, harus. Jadi memang kalau teman-teman milenial mau explore destinasi ya biasakan ini sambil ini ya, sosialisasi. Jadi biasakan untuk ya bahwa bukan hanya kita kok yang hidup di situ. Karena itu juga ada di Al-Qur'an. Jadi ada dunia lain selain dunia yang kita pijak. Jadi apapun itu tetap harus dihargai. Iya, harus hidup dihargai. Ataupun mati gitu ya. Itu harus dihargai untuk mencari sebuah foto, video untuk hunting itu ada hal-hal lain harus kita perhatikan selain peralatan yang kita bawa. Geser nih ke pariwisata sendiri bang. Dari data organisasi pariwisata dunia itu aja kunjungan wisata tuh menurun sekitar 44% gitu. Bahkan di
Itu yang Mimet baca, itu dari sumber yang Mimet baca. Kemudian di Indonesia sendiri kerugiannya tuh sampai 85 triliun Ya. untuk industri pariwisata Indonesia. Untuk Natuna sendiri, Abang kira-kira bisa nggak nih, maksudnya mau nggak nih nyampein datanya ke Mimet, ceritain juga nih duka laranya selama pandemi ini. Data secara fix memang belum diluncurkan. Sepertinya sebentar lagi akan diluncurkan karena setiap tahun itu harus ada, karena jadi bahan evaluasi untuk kita menentukan kalender of event di 2021. Menurut kami yang ada di lapangan,